Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti kami akan menyampaikan video tentang penerapan kurikulum merdeka di tingkat SMP. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah tentang karakteristik kurikulum merdeka khususnya di tingkat SMP. Kemudian yang kedua nanti adalah perubahan-perubahan apa saja yang ada di tingkat SMP. Dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka itu apa saja yang berubah, kemudian bagaimana perbandingannya. Kemudian yang ketiga nanti adalah bagaimana struktur kurikulum merdeka di tingkat SMP. Kemudian yang terakhir nanti kami akan membahas sedikit mengenai pembelajaran berbasis proyek di tingkat SMP. Kita mulai yang pertama, bagaimana karakteristik utama kurikulum merdeka khususnya di tingkat SMP. Seperti yang telah kami sampaikan di beberapa video kami bahwa karakteristik utama kurikulum merdeka paling tidak ada 3. Yang pertama nanti adalah fokus pada materi esensial, materi pokok, materi tidak terlalu luas sehingga nanti pembelajaran bisa lebih mendalam pada kompetensi dasar, terutama bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Kemudian karakteristik yang kedua adalah nanti ada pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti nanti di tingkat SMP sekitar 25% alokasi waktu akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini yang ditekankan bukan hasilnya tetapi adalah prosesnya, yaitu bagaimana meningkatkan soft skill serta karakter siswa-siswa di tingkat SMP. Kemudian yang ketiga tentu saja ada fleksibilitas, baik itu fleksibel gurunya, siswanya maupun satuan pendidikannya. Fleksibilitas ini artinya guru ketika melakukan pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing dan juga kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian untuk fleksibilitas ini juga bisa kita lihat di dalam 3 hal yang lain. Yang pertama nanti capaian pembelajaran itu disusun per fase, bukan per jenjang kelas. Kalau dulu KI, KD itu kan disusun per kelas. Anak kelas 7 harus bisa ini, kelas 8 harus bisa ini, kelas 9 harus bisa ini. Tapi nanti untuk kurikulum merdeka, capaian pembelajaran yaitu yang dulu dikenal sebagai KIKD nanti istilahnya menjadi capaian pembelajaran ini disusun per fase. Dan kebetulan di tingkat SMP itu hanya ada 1 fase, yaitu fase D, maka nanti capaian pembelajarannya menjadi 1, sehingga kita nanti para guru di tingkat SMP dituntut untuk mampu memahami serta mampu menganalisis capaian pembelajaran sehingga nanti di breakdown menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran nanti dibuat menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya nanti akan kami hadirkan di channel ini juga insya Allah. Untuk itu yang belum subscribe tolong di subscribe dan di like supaya channel kami lebih berkembang, kami bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pendidikan. Kemudian fleksibilitas yang kedua bisa kita lihat bagaimana jam pelajaran itu disusun per tahun, bukan per minggu. Kalau dulu matematika misalkan ada 5 jam, berarti per minggu ya selalu 5 terus. Tapi nanti di kurikulum merdeka jam pelajaran itu disusunnya per tahun. Artinya guru nanti bisa fleksibel. Bisa saja di semester pertama nanti ambil 6 jam, kemudian nanti di semester kedua 4 jam boleh. Dan ini sudah kami sampaikan di beberapa video kami, nanti bisa disimak bagi yang belum menontonnya. Kemudian yang terakhir nanti untuk pendekatan pembelajaran di tingkat SMP pun juga nanti dibebaskan. Kalau dulu tematik itu hanya ada di SD dan PAUD, nanti misalkan SMP pengen menerapkan tematik juga dipersilahkan. Atau dengan cara mengintegrasikan antar pelajaran juga dipersilahkan. Atau seperti yang sudah berjalan yaitu berbasis mata pelajaran juga dipersilahkan.
Sekali lagi, kurikulum Merdeka ini hadir bukan untuk mempersulit tapi memberi peluang, membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, bagi satuan pendidikan yang terbiasa berinovasi, yang terbiasa berkreativitas. Bukan untuk mempersulit, tapi pemerintah hanya membuka ruang untuk kita nanti berinovasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah beberapa hal yang berubah di jenjang SMP itu apa saja. Paling tidak ada 3. Yang pertama, mapel PPKN nanti berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila. Karena kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini yang paling digencarkan nanti adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari sistem pendidikan Indonesia itu akan dinilai berhasil jika nanti bisa menelurkan, bisa menciptakan siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Makanya nanti PPKN akan diringkas menjadi Pendidikan Pancasila, sehingga mata pelajaran Pancasila itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi bagaimana anak mampu mengamalkan, mampu memahami, dan juga nanti mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nanti informatika akan menjadi pelajaran yang wajib. Kalau di kurikulum 2013 kemarin, informatika itu menjadi salah satu pilihan antara prakarya dengan informatika, tapi di kurikulum baru nanti informatika akan menjadi mapel wajib. Di mana zaman sekarang era industri 4.0, siswa-siswi Indonesia diharuskan, diwajibkan untuk mampu menghadapi perkembangan zaman. Kalau zamannya sudah berubah tapi siswa-siswi kita tidak dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka kita jelas akan semakin tertinggal. Dan salah satu kompetensi yang dibutuhkan di era sekarang adalah mampu memahami informatika. Dan informatika ini beda dengan TIK. Apa bedanya? Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang berubah yang ketiga adalah prakarya menjadi salah satu pilihan pada mapel seni dan prakarya. Kalau dulu struktur kurikulumnya kan ada mapel seni dan budaya, kemudian ada juga prakarya atau informatika. Nanti mapelnya berubah menjadi seni dan prakarya. Jadi dalam mapel seni dan prakarya nanti siswa boleh memilih salah satu jenisnya. Seni tari, seni musik, dan seni-seni yang lain nanti akan kami jelaskan di struktur kurikulum. Dan prakarya menjadi salah satu pilihan bagi siswa. Nanti akan lebih jelas ketika kita melihat struktur kurikulumnya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa informatika itu berbeda dengan TIK. Mapel informatika itu cakupannya lebih luas, dan TIK adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Biasanya TIK itu lebih kepada bagaimana cara kita menggunakan software yang sudah ada. Misalnya bagaimana cara kita mengetik di Microsoft Word, di PowerPoint, bagaimana kita mengedit gambar, mengedit video, atau bagaimana kita menggunakan HP, menggunakan smartphone, itu biasanya masuk di TIK. Tapi kalau di informatika itu lebih kepada penyiapan siswa untuk menghadapi era industri 4.0, yaitu seperti computational thinking. Apa itu computational thinking? Nanti akan kami jelaskan di video yang lain. Kemudian juga di informatika itu anak-anak diajari bagaimana cara menganalisis data, bagaimana membuat sistem jaringan komputer, hingga nanti ke tingkat programming. Jadi kalau TIK itu hanya kita menggunakan, kalau informatika nanti sebisa mungkin anak bisa menciptakan. Nah, kemudian siapa toh yang berhak untuk mengajar informatika? Mata pelajaran informatika SMP dan SMA kelas 10 dapat diampu oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik di bidang berikut. Sarjana ilmu komputer boleh, sarjana informatika, sarjana TIK, atau sarjana MIPA atau sains. Kenapa? Karena kalau kita ambil jurusan MIPA atau sains, pasti di sana ada beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan informatika.
Kemudian nanti kalau di SMA kelas 11 dan 12 yang berhak untuk mengajar informatika adalah yang memiliki gelar akademik sarjana dan sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika. Kalau bisa nanti bukan hanya sekedar ada mapel informatika ya Bapak Ibu, tapi sebisa mungkin mapel informatika itu memang bisa dikuasai oleh siswa, bisa bermanfaat bagi siswa untuk menghadapi perkembangan zaman, dan itu hanya bisa dicapai ketika pengajarnya memang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau hanya sekedar ada informatika, nanti bisa saja anak-anak itu hanya paham di ranah teoritis saja, hanya bisa mengerjakan soal di selembar kertas, tapi mereka tidak mampu mengaplikasikan karena mereka hanya paham teorinya, tidak bisa mampu mempraktikkannya. Itu berarti sama saja Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin nanti kita atur guru yang mengampu mapel informatika adalah sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang struktur kurikulum di SMP. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pendekatan pembelajaran di SMP ini sangat fleksibel. Nanti Bapak Ibu boleh seandainya pengen mencoba tematik juga boleh, seandainya pengen integrasi antar mapel juga dipersilahkan, atau masih tetap berbasis mapel, berdiri sendiri-sendiri per mapel juga dipersilahkan. Mana yang terbaik, mana yang paling efektif nanti dipilih oleh Bapak Ibu dan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua, pada SMP ini hanya ada satu fase, yaitu fase D. Jadi capaian pembelajaran yang dibuat memang hanya satu saja. Nanti kita breakdown sekali lagi ke tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian ke ATP, kemudian ke modul ajar. Kemudian struktur kurikulum di SMP ini dibagi menjadi dua. Pembelajarannya itu dilakukan di dua kegiatan. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler biasa di kelas, kita mengajarkan anak-anak di kelas seperti biasanya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Apa itu pembelajaran berbasis proyek, bagaimana mengelolanya, bagaimana langkah-langkahnya, sudah kami sediakan di dalam channel kami. Nanti Bapak Ibu bisa mencari-cari dan menontonnya, semoga bermanfaat. Untuk pembelajaran berbasis proyek nanti seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana menguatkan karakter-karakter siswa, khususnya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nanti dilakukan secara fleksibel, baik secara waktu maupun konten. Alokasi yang digunakan adalah jumlah seluruh alokasi proyek dari semua mapel dan tidak harus mengacu kepada capaian pembelajaran secara konten mata pelajaran. Jadi nanti setiap mapel itu 25% akan dialokasikan ke proyek. Misalkan matematika ada 5 jam, berarti yang 4 jam nanti adalah kegiatan intrakurikuler, kemudian yang 1 jam nanti dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dari alokasi semua mapel nanti dijadikan menjadi satu, dibuatlah jadwal kegiatan berbasis proyek. Pilih. Kemarin kami beri alternatif ada 3. Yang pertama boleh di setiap akhir pekan, atau boleh setiap hari di akhir KBM, atau boleh diglobalkan di akhir bulan. Semuanya bisa Bapak Ibu pilih dan bisa Bapak Ibu pelajari. Sudah kami sampaikan di video yang kemarin. Selanjutnya kita akan melihat struktur kurikulum di tingkat SMP. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, secara garis besar tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja ada beberapa perubahan sedikit. Yang pertama, mapel PPKN itu nanti istilahnya dirubah menjadi pendidikan Pancasila. Kemudian nanti informatika sekali lagi menjadi mapel wajib. Kemudian mapel prakarya nanti menjadi salah satu pilihan di mapel seni dan prakarya. Kalau dulu di kurikulum 2013 kan ada mapel seni dan budaya, dan prakarya dulu termasuk pilihan dari prakarya atau informatika. Tapi sekarang informatika berdiri sendiri dan prakarya masuk menjadi salah satu pilihan di mapel seni dan prakarya.
Dan sekali lagi nanti setiap mapel 25%-nya nanti akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan agama Islam ini nanti sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebenarnya ada 3 jam pelajaran masih sama, tetapi yang 2 jam itu untuk kegiatan intrakurikuler, yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Demikian juga pendidikan Pancasila masih 3 jam. Bahasa Indonesia masih 6 jam, yang 5 untuk intrakurikuler, yang 1 untuk proyek. Matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, kemudian PJOK nanti 3 jam, informatika 3 jam. Untuk mapel seni dan prakarya kita lihat di keterangan bintang 2. Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya. Karena ini minimal, misalkan satuan pendidikan Bapak Ibu sudah punya SDM-nya, pengen membuka semuanya, boleh enggak? Ya jelas boleh. Tapi nanti peserta didik tetap memilih 1 saja, memilih 1 jenis seni atau prakarya. Jenis seninya nanti bisa seni musik, bisa seni rupa, bisa seni teater, bisa seni tari, atau anak memilih prakarya. Dimaksudkan siapa tahu dari anak Bapak Ibu di tingkat SMP ada yang tidak punya rencana untuk melanjutkan di tingkat SMA. Nanti ketika dia di SMP sudah dibekali dengan prakarya, bisa mereka manfaatkan untuk kehidupan di masyarakat. Kemudian muatan lokal disediakan 2 jam per minggu. Kemudian kalau kita lihat ini paling menarik Bapak Ibu, di bintang 4-nya kita lihat total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya pemerintah sudah menetapkan batas minimal jam pelajaran yang harus ada di tingkat SMP. Kelas 7 dan kelas 8 itu minimal 1044 jam per tahun untuk intrakurikuler dan 360 untuk kegiatan alokasi proyek. Jadi ketika nanti sekolah Bapak Ibu ingin menambah mata pelajaran tambahan untuk mencirikan kekhasan satuan pendidikan masing-masing, maka sangat dimungkinkan. Yang penting jangan sampai mengurangi batas minimal yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian kalau kita lihat di kelas 9 ini tidak ada bedanya dengan kelas 7 dan kelas 8. Bedanya hanya di asumsi jumlah minggu efektif. Jelas kalau di kelas 9 nanti dipotong sama ujian-ujian, nanti pasti akan berkurang minggu efektifnya. Yang terakhir kami ingin menyinggung sedikit mengenai pembelajaran berbasis proyek. Nanti di tingkat SMP itu dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun dan bisa memilih 7 tema yang disediakan oleh pemerintah. Bisa gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, juga kewirausahaan. Nanti tema ini bisa di rolling setiap kali ada proyek. Dan untuk lebih jelasnya mengenai pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu nanti bisa mengecek di channel kami, sudah kami sediakan lengkap. Bisa Bapak Ibu pelajari supaya nanti bisa lebih memahami secara mendalam tentang pembelajaran berbasis proyek. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah. Yang belum like tolong di like Bapak Ibu dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Semoga kami semakin semangat dalam membuatkan video-video tentang pembelajaran khususnya tentang penerapan kurikulum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.